Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latima dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Sunan Giri. Untuk yang pertama kita akan membahas biografi Sunan Giri. Sunan Giri atau Sunan yang bergelar Sultan Abdul Faqih diberi gelar Sultan Abdul Faqih karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Nama aslinya Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin dan termasuk keturunan dari Imam Al-Muhajir. Sebelum dijuluki sebagai Sunan Giri sempat belajar kepada Sunan Ampel. Ia juga memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan atau yang pada saat ini disebut dengan Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya adalah Sunan Maulana Ishaq, saudara kandung dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ia juga sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Kabupaten Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki sebagai Raden Paku atau Sunan Giri. Pernah mendirikan pesantren di daerah Gresik sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santri yang diasuh berasal dari masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri tersendiri lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke Pulau Jawa seperti pada Pulau Madura, Ternate, Bawean, dan Tidore. Raden Paku atau Sunan Giri terkenal sebagai orang pendidik yang mampu menerapkan metode dakwah sebagai permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang, di antaranya yakni Gula Ganti, Jamuran, Jelungan, Jole, dan Cuplak-Cuplak Suwek. Karya yang lain yaitu Kitab Serat Walisana dan Kitab Serat Widya Pradana yang berisi tentang pengetahuan faal yang kemudian dikembangkan oleh Erlangga Warsita. Sunan Giri juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam Kesultanan Demak. Berbagai masalah atau keputusan penting sering menunggu pertimbangan dari Sunan Giri. Seperti pada sebuah kisah yang diceritakan bahwa Sunan Giri bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi yang dicapai inilah Raden Paku atau Sunan Giri juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Namun pada abad ke-16, tepatnya 2 abad setelah kelahirannya, Sunan Giri telah berpulang ke rahmatullah, yang kemudian makam beliau berada di Bukit Giri Gresik. Berikut adalah salah satu di antara metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri, di antaranya pembangunan Giri Kedaton, adanya permainan Cuplak-Cuplak Suweng, adanya permainan jelungan, dan lain-lain. Dan gambar yang satu ini merupakan gambar makam Sunan Giri yang terletak di Giri Kebomas Gresik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.